Mari kita sama-sama lihat, tengok langsung di Aceh ini. Tapi risiko banyak, ya kan. Sehingga ini kerusakan ini tidak ada yang bertanggung jawab. Saya pasti senang karena begitu investor datang, begitu di situ ada satu pengembangan, di situ sudah ada harapan dia. Berarti ini adalah mandat daripada rakyat. Mandat daripada rakyat harus didengar. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam sumber daya alamnya. Salah satunya pertambangan, di mana Indonesia memiliki banyak cadangan mineral tambang dan hampir semua provinsi memiliki barang tambang dengan berbagai kegunaannya. Emas merupakan salah satu logam mulia yang digemari oleh masyarakat. Emas terkenal sebagai perhiasan, cenderamata, dan sebagai cadangan devisa negara. Persebaran emas di Indonesia berada hampir di setiap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sebut saja Provinsi Aceh. Sebelum ada tambang, sekitar 10 ribuan warga desa Aceh Selatan berprofesi sebagai petani cengkeh, pala, dan coklat, serta nelayan. Ketika mengetahui ada kandungan emas, warga perlahan beralih jadi penambang. Yang paling banyak kita lihat hari ini kan terkait dengan salah satu ya, terkait dengan sel bumi ya, yang paling besar tambang emas ya di daerah kita di Aceh ini, termasuk salah satu di Kabupaten Aceh Barat. Iya, dan itu salah satu di daerah saya di Wela. Makanya sering saya berikan cerita sama anak-anak, kalau anak-anak di Jakarta kita ngumpulnya sampah di sungai, anak-anak di Wela ngumpulnya emas. Di pinggir sungai itu mereka ngumpulnya emas, namanya ngindang. Kita tanam pala ini paling-palingan 7 tahun baru buah, sama kali. Kalau emas langsung kali dapat. Ya, tapi risiko banyak, ya kan. Di Aceh, tambang emas ilegal tersebar di 6 kabupaten, yakni Pidi, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah. Tidak diketahui pasti berapa luas tambang emas ilegal saat itu. Pertambangan emas tanpa izin alias ilegal di Aceh telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, tambang emas ilegal sudah menyalahi undang-undang tersebut. Inilah karena tidak ada regulasi yang jelas, bukan tambang yang legal, sehingga ini kerusakan ini tidak ada yang bertanggung jawab. Kita dengar konflik-konflik horizontal di daerah tambang muncul. Kenapa? Karena kita sebegitu mudah ya, Undang-Undang Nomor 4 itu dengan kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota, sehingga meledaklah perizinan pertambangan. Sehingga tata kelola termasuk mekanisme kontrol terhadap pertambangan itu sangat ketat. Penambangan emas di tambang-tambang ilegal itu dilakukan serampangan tanpa mempertimbangkan dampak pada alam. Dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator, tanah dikeruk di mana saja yang diduga terdapat kandungan emas. Pengelolaan tambang serampangan, pengelolaan tambang ilegal itu ekskavator mungkin beribu. Presiden Republik Indonesia harus tegas. Kapolda, Pangdam, semua yang ada di sana tegas, tambang ilegal no. Aktivitas tambang kian masif, nyaris tidak ada kebijakan apapun baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Dengan kata lain, pemerintah membiarkan aktivitas tambang ilegal itu. Penggunaan alat berat menunjukkan adanya keterlibatan pemodal yang mempunyai uang besar. Udah kemudian masuk intervensi pemerintah, kelola sumber daya alam, siapkan dokumen selengkap mungkin, libatkan anak-anak Aceh. Kan begitu. Jadi dengan kelengkapan dokumen tersebut, investor juga welcome, mudah. Nggak ada lagi persoalan investor datang, ini kayak mana, berantem nggak orang? Nggak ada lagi pertanyaannya, itu udah kelar.
Kondisi keamanan di Aceh terus menunjukkan kemajuan positif dan semakin membaik. Tidak seperti kondisi Aceh Utara ataupun Aceh Selatan pada masa daerah operasi militer hingga darurat militer di tahun 1982 hingga 2005 yang dikenal sebagai wilayah dengan ketegangan konflik tinggi. Udah kelar, clear and clean. Nah itu baru investor oke masuk. Terlepas masih ada sejumlah regulasi yang disesuaikan dan masih berjalan dari pemerintah pusat, ditambah juga insiden-insiden kecil lainnya yang masih terjadi. Masyarakat sekarang adem ayem, aman-aman aja dia. Beda dulu konflik. Dulu kalau konflik memang ketakutan masyarakat nih sangat memprihatinkan. Alhamdulillah keamanan insya Allah kondusif yang seperti kita harapkan. Kami selaku KPA ataupun GAM tidak ada lagi memegang senjata dan keamanan kami bisa menjamin 100% untuk demi bangsa Indonesia. Jangan nanti ada pihak-pihak yang mengatakan Aceh ini masih konflik, Aceh ini masih dalam keadaan huru-hara. Tidak. Mari kita sama-sama lihat, tengok langsung di Aceh ini aman. Jadi oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa stigma tentang persoalan dibilang Aceh adalah sebuah bekas konflik, kemudian rawan tentang tidak aman segala macam. Mau apa di sini dibuat? Semuanya bisa kita buat. Aceh itu kalau sudah komitmen selesai. Kalau udah dibilang kita berdamai, damai. Peran masyarakat melalui partai politik nasional dan lokal di Aceh menjadi begitu penting pasca MOU Helsinki yang diimplementasikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penambangan emas tanpa izin di Provinsi Aceh sejauh ini belum mampu dihentikan lewat penindakan hukum. Penetapan menjadi wilayah tambang rakyat dianggap menjadi salah satu solusi agar lingkungan tidak semakin hancur dan warga tetap bisa bekerja. Sebenarnya bagi rakyat Aceh itu sangat terbuka. Cuma kalau kita lihat dari pengalaman beberapa teman yang pernah investasi Aceh, kendala di birokrasi, bukan di rakyatnya. Rakyat pasti senang karena begitu investor datang, begitu di situ ada satu pengembangan, di situ sudah ada harapan dia. Harapan dia bisa kerja, harapan sudah ada orang banyak. Ketika banyak orang, jadi multi efek putaran ekonomi itu udah pasti. Selain eksplorasi di hulu Sungai Manggama, tetangga Gampong Simpang 3, yakni Simpang 2, juga menerima izin ekstraksi pertambangan. Pada tahun 2009, melalui keputusan Bupati Aceh Selatan nomor 257, penambang melakukan pengerukan Gunung Simpang 2 di atas lahan-lahan pinang, kopi, dan coklat milik masyarakat. Seharusnya pemerintah kalau ingin menuntaskan penambang-penambang tidak legal ini ya, belum memenuhi syarat, ya harusnya memberikan kemudahan loh, kayak seperti ada afirmasi kepada masyarakat. Karena kalau dia legal kan jelas masukan daerah berapa, kemudian pembinaan lingkungan hidupnya harus ada. Dari besi sampai emas maupun tembaga maupun aluminium itu seluruhnya ada di Menggamat. Mengharap masyarakat yang Menggamat ini dikelola oleh pemerintah yang betul-betul serius. Semoga manfaat di pemerintah itu ada dan manfaat di masyarakat itu bisa membangun perekonomian masyarakat itu tumbuh. Dari puluhan IUP, kalau saya tidak salah 40 lebih IUP, hanya 2 yang beroperasi. MIPA 1, BEL 1. Batu bara. Kalau yang lain nikel, biji besi, emas, yang lain-lain itu belum dikelola. Adanya temuan dugaan pembukaan lahan ilegal yang dilakukan secara masif ini mengakibatkan kawasan Kelurahan Aceh Selatan sangat memprihatinkan. Nah, dalam hal ini ya negara, pemerintah harus hadir bagaimana mereka menjadi tidak liar, menjadi legal. Toh itu juga bangsa, rakyat kita juga. Nah, supaya menjadi legal kan ada aturan mainnya, supaya juga tidak merusak lingkungan.
Keragaman hayati Provinsi Aceh, terutama Aceh Selatan yang bertopografi pegunungan dan pesisir pantai, menjadikan wilayah ini memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk perkebunan dan wisata. Menilik itu semua, Aceh tidak hanya kaya akan mineral tambang, tetapi kekayaan hayati sesuai tradisi dan kultur budaya Aceh lah yang lebih dominan menarik investasi di wilayah ini. Kalau bicara pertanian, kita itu kan penghasil pala ya. Kita kan komoditi kita pala ya, pala, nilam, kan itu penghasilan kita di sini. Cuman harganya kadang-kadang kan fluktuatif. Jadi boleh dibilang di Aceh ini nggak ada industri. Seharusnya pemerintah itu fokus melahirkan, mempermudahkan, termasuk investor untuk melahirkan industri. Kalau industri lahir, pemerintah nggak usah mikirkan kayaknya, karena dia udah dapat kerja. Dan saya sebagai Komisi 6 dengan Kementerian Perdagangan, saya berharap bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga itu. Jangan nanti waktu nanam harganya mahal, waktu panen harganya murah. Pembangunan sektor perkebunan, termasuk di Aceh, menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi nasional. Penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, serta perolehan devisa melalui ekspor. Bahkan, secara tidak langsung, sektor perkebunan juga berperan melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dengan subsektor lainnya. Menurut saya adalah bagaimana pemerintah pusat, ya pemerintah pusat yang saya sebutkan tadi nggak boleh setengah hati, ya nggak boleh setengah hati. Kemudian kami yang baru lepas dari konflik, yang baru selesai dari bencana besar, ini perlu di guidance. Jadi kalau bicara transfer knowledge itu yang benar, mendampingi itu yang benar. Yang benar, nggak seremoni doang. Kebijakan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Sebenarnya investor butuhnya juga sangat sederhana dia, hanya butuh dua hal, kepastian keamanan dan kepastian hukum. Kepastian keamanan pasca damai di Aceh jauh lebih damai daripada sebelum mulai konflik ya. Guna membangun Aceh Selatan, berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah selama ini perlu diperkuat dan didukung beberapa alternatif solusi. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pemerintah, baik dari daerah maupun pusat, agar bisa lebih memperhatikan kondisi di daerahnya, di mana pembangunan yang terjadi saat ini dirasakan kurang mengena di perekonomian masyarakat. Kayak kami kayak cewek coba kalau ada lapangan pekerjaan misalnya, kalau kampung lain, kabupaten lain kan ada sawit kan, pasti ibu-ibu tuh ada kerja. Kalau sini kan nggak ada, pabrik nggak ada, sawit nggak ada, kayak gitu. Walaupun sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi sektor perkebunan di Aceh masih banyak kendala dan tantangannya. Adalah sebab itu saya ingin katakan bahwa jadi hari ini bukan hanya sebuah seremonial, kita melakukan tugas-tugas politik, tugas-tugas kedewanan. Kalau saya juga seperti itu, hanya rapat. Yang substansinya mana? Eksekutif dalam hal ini kementerian betul-betul melihat berarti ini adalah mandat daripada rakyat. Mandat daripada rakyat harus didengar. Nggak boleh nggak didengar. Bukan hanya dalam rapat aja Anda tuh ketakut. Amalan suci yang tiada meminta balasan, berjuanglah engkau dengan penuh keikhlasan. Pencipta alam akan tersenyum memandang pada kita yang disebut insan. Kemerdekaan yang diberi, oh insan, padamu, gunakanlah ia dengan amal, oh baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang, sama dengan mayat berjalan. Kita mau anak cucu kita sejahtera. Kita mau anak cucu kita menikmati kemerdekaan ini.